menurut gue penting untuk dicatat sih bahwa gak semua pemain itu bakal bisa tersedia di pekan pertama pertandingan. Karena kan tes bakal jalanin terus-terusan nih sampai nanti mendekati 17 Juni. Nah itu kalau ada pemain dinyatakan positif, mereka tuh harus menjalani isolasi selama 7 hari, ditambah lagi 7 hari nggak boleh latihan bersama klub teman-teman dalam kelompok besar. Yang mungkin kan nih, kalau perebutan gelar juara mah udahlah. Udah nggak bisa diomongin lagi kayak gitu. Loh, tapi siapa tahu? Siapa tahu? Gue ngikutin Nazar Lufan lah, kalau Liverpool gagal juara, gue nyemplung ke HI lah. Itu soal lokasi pertandingan bakal digelar karena ada beberapa pihak kepolisian Everton. Itu digelar di tempat netral, salah satunya pertandingan antara Liverpool lawan. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih barengan gue Rifki Arlanda dan gue Evans. Apa kabar, Van? Baik. Ngomong-ngomong nih, pembukaan kita tuh kayak ini ya, kayak apa, rekaman gitu. Tapi sebenarnya enggak loh. Ya nggak apa-apa, biar. Enggak, maksudnya gue mau menjelaskan ke pendengar gitu, siapa tahu disangkanya rekaman kan. Maksudnya rekaman yang di play gitu setiap pembukaan. Jadi yang dengerin jadi udah tahu, Van. Oh, ini ciri khasnya Super Soccer Podcast. Jadi pembukaannya gitu. Jadi kita pembukaannya gak usah yang alay-alay lah. Boleh. Ya. Oke, ada kabar apa nih? Ada kabar apa ya? Kayaknya liga-liga Eropa udah siap untuk kembali bergulir. Itu sih yang kabar yang muncul dari beberapa pekan kemarin. Dan paling tanda kutip heboh lah mungkin ya dari dunia olahraga gitu. Ya mungkin itu kabar yang paling dinanti sih. Ditunggu-tunggu. Bagi kita semua yang hobi nonton bola, suka sama bola, ya pasti ya nunggu kabar tentang ya kapan Liga Eropa kembali. Betul. Walaupun sebenarnya gue ngerasa sejak Bundesliga balik sih udah mulai turun ya. Jadi kayak oh ya udah gitu, nih udah balik, yang lain akan balik. Tapi maksudnya pas pengumuman tuh nggak se-excited kayak yang pas Bundesliga gitu loh. Iya betul. Ya. Maksudnya pas dulu Bundesliga ngumumin bahwa ya ini Bundesliga akan balik gitu. Wah itu kan semua orang benar-benar langsung ngomongin Bundesliga karena mereka yang pertama segala macam gitu. Padahal kan di pekan ini sebenarnya menurut gue kabar yang ditunggu-tunggu sih. Yaitu tentang yang paling ditunggu. Karena kan yang rame di sosmed kan sebenarnya kompetisi ini loh, itu yang dibahas. Ya, karena kompetisi yang mengaku diri paling terbaik di dunia. Oke, bisa lah. Oke, terbaik. Ya, iya, mereka mengaku diri, coy. Dan yang ramai di sosmed kan tentang ya ada ngebully salah satu klub gitu kan. Oh iya, benar. Yang lagi pengen juara gitu katanya. Betul. Ya, jadi ya kita kasih tahu aja, Van, bahwa Liga Premier Inggris kemungkinan atau dipastikan bakal kembali bergulir itu tanggal 17 Juni 2020. Betul, yes. Ya sebenarnya kalau buat gue pribadi sebenarnya ada pilihan lain selain Bundesliga lah. Selain Bundesliga dan Liga Korea ya? Ya, gue kan ngomonginnya cuma Liga Eropa ya, karena gue udah pasti nggak nontonin Liga Korea sih. Ini kayak jadi ya jujur aja gue salah satu ya meski kerja di dunia bola kayak gini kan media, tapi ya Premier League merupakan ya kompetisi yang paling gue suka sih. Iya, setuju. Kalau gue juga sama. Kayak 3 bulan gak nonton Premier League tuh kayak ada yang kurang gitu. Walaupun selain memang tim favorit gue di Premier League, tapi secara kalau gue nonton klub-klub lain tuh juga seru gitu. Dibanding kalau misalnya kayak taruhlah Jerman gitu, cuma segelintir yang benar-benar menarik untuk ditonton. Sengaja buat gue. Terlalu tim favorit lo lagi di zona degradasi ya? Oh enggak dong. Sebenarnya gue pengen, kadang-kadang tuh pengen gitu, ini tim mendingan didegradasi aja lah gitu. Udah saking malu-maluinnya, tapi kebetulan enggak ternyata. Lo nggak mau sebut merek? Jangan dulu lah. Oke. Tapi kayaknya udah pada tahu deh. Harusnya sudah pada tahu. Tapi ya udah. Udah pada tahu, sebenarnya kita tuh sama ya. Iya, tapi ya udahlah. Tenang. Kita ini tipe supporter yang bisa ngatain timnya sendiri, karena memang pantas dikatain. Dan sebenarnya berhak ngatain tuh kita, bukan lawan gitu.
Karena emang kita ngikutin kan. Betul, karena kita tahu. Ya, tadi kan gue udah bilang bahwa Liga Premier League Inggris tuh bakal kembali tanggal 17 Juni ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Itu kalau nggak salah laga pembukanya itu ada pertandingan Manchester City lawan Arsenal dan Aston Villa lawan Sheffield United. Cuman 2 pertandingan doang. Itu ngelanjutin ini ya, kan sebelum Liga diberhentikan tuh jadwal 2 pertandingan ini kan ditunda beberapa kali ya. Betul. Karena kan ada, kalau nggak salah waktu itu ada badai juga, terus ada ya terakhir ya karena COVID ini. Tuh. Oh, tapi yang City Arsenal itu karena badai ya? Iya, ada karena badai waktu itu. Karena badai terus di stop. Badai corona. Badai corona. Enggak, badai beneran kan? Iya, badai beneran waktu itu. Yang lapangannya banjir itu loh. Terus ini kayak keputusan kembali bergulir Premier League, ya apa ya? Kalau nggak salah tuh kemarin ada hasil positif corona lagi ya? Ada, tapi mereka memang udah apa ya kayaknya jadi sempat dilakukan beberapa kali gitu. Terus entah gimana mungkin ya berkesimpulannya ya bahwa sebenarnya memang masih bisa dilanjutkan gitu. Apalagi di putaran keempat terakhir tuh minggu lalu memang semuanya negatif dari hasil tesnya itu. Iya, kalau nggak salah ada 1 hari setelah hasil tesnya itu semua negatif ya. Betul. Tapi kan sejauh ini kan sebenarnya baru ada 2 klub yang mengutarakan bahwa pemain dan stafnya terkena positif virus corona kan. Kalau nggak salah tuh Bournemouth sama Watford. Betul. Terus ya tadi gue bilang bahwa ya kabar baik sebenarnya, kabar gembira sih buat gue ya. Ya sama kayak balik lagi karena tim kita di Premier League sebenarnya sih lebih ke itu ya menurut gue ya. Ya berarti kalau memang tim favorit di Bundesliga gitu, ya mungkin kembalinya Premier League nggak gimana banget gitu. Tim lo ada di Serie A juga balik nantinya, terus di La Liga juga ya, gitulah. Ya jadi kan mungkin prosesnya juga kembalinya Premier League ini ya prosesnya panjang juga Van ya, karena kan yang kita tahu awalnya kan hanya dibolehkan para pemain itu berlatih secara individu. Betul, bertahap. Bertahap. Nah itu, jadi maksud gue kenapa akhirnya diizinkan juga menurut gue karena hasil yang setelah kan istilahnya yang Project Restart itu dimulai latihan lagi secara kelompok kecil, individu, kelompok kecil, terus kelompok besar gitu. Terus akhirnya diputusin, oh ya udahlah nggak apa-apa kali. Karena tuh kemarin gue juga sempat lihat kayak ada beberapa klub yang udah nge-upload video di YouTube gitu soal bagaimana mereka latihan rame-rame kayak biasa. Kayak normal aja kan. Tapi kan di awal-awal mereka juga nge-upload latihan yang sendiri-sendiri kan, ada juga tuh videonya. Iya, makanya. Dan setelah menurut gue karena bertahapnya ini lo lihat bahwa oh iya memang memungkinkan terus membaik, ya udah kenapa enggak dilanjutin. Dan dilanjutinnya Liga Premier League ini ya yang pasti masih mungkin yang bisa kita ketahui awal itu pertandingan bakal digelar tanpa penonton. Oh, udah pasti. Itu udah pasti. Mungkin yang masih belum diketahui kayak apa ya, lokasi tempat pertandingan mungkin, Pak? Betul nggak sih? Betul. Jadi sebenarnya lokasi tempat pertandingan itu karena ada pihak kepolisian yang kabarnya minta laga-laga yang masuk ke kategori high risk digelar di tempat netral. Dalam kasus ini sebenarnya pertandingan yang utamanya adalah soal Everton lawan Liverpool. Yang masih yang dalam waktu dekat ya? Iya, yang utamanya gitu. Karena kan dia derby Merseyside terus penentuan gelar juara juga kalau misalnya si Arsenal kalah dari City. Sebenarnya bukan misalnya, 90% kalah ya. Lawan City gak pernah menang beberapa pertandingan. Jadi kayak kemungkinan besar wah ini nih. Nah terus takutnya tuh penonton bakal datang ke stadion, di luar stadion. Apalagi itu satu kota kan? Bener, dan itu juga jadi pertimbangan penting karena derbynya itu. Jadi terus selain si Everton Liverpool, ada juga Tottenham lawan Arsenal kalau nggak salah atau siapa gitu, mungkin di London beberapa pertandingan yang antara sama tim London lah. Itu juga jadi pertimbangan. Oke. Tapi masih belum ada keputusan pastinya lah, karena sebenarnya kalau yang si Everton Liverpool ini kepala kepolisian Merseyside sendiri nggak menyatakan keberatan untuk digelar di Anfield ya. Dia sih ngomongnya gitu ya, kita nggak tahu kalau misalnya secara
resmi secara formal ada laporan sendiri gitu misalnya ke Premier League-nya atau ke FA ya kita nggak tahu kan. Oke, menarik sih laga-laga ini. Tapi kalau misalnya kayak protokoler keselamatannya mungkin masih ngikutin kayak sama kayak Bundesliga ya? Udah pasti dong, udah pasti. Karena menurut gue ya kita lihat sendirilah Bundesliga jalan 3 pekan pertandingan lah berarti hitungannya ya. Ya udah 3 pekan. 3 pekan. Itu ya berjalan lancar kan? Lancar tanda kutip maksudnya tidak ada kritik berlebihan, tidak ada pengaruh berlebihan bahwa ketika berjalan terus tiba ada yang kena corona segala macam kan nggak ada gitu. Jadi tidak ada yang diberitakan yang negatifnya ya. Betul. Jadi tetap pemain tuh datang ke stadion menggunakan mobil masing-masing kalau tuan rumah, kalau tamu dibagi ke kelompok-kelompok kecil pakai minibus lah gitu, terus sterilisasi bola, lapangan, ruang ganti segala macam. Ruang ganti juga dipisah. Ya kayak gitu-gitu menurut gua. Ya kayak seremoni pemain masuk ke lapangan mungkin udah nggak ada lagi kan. Ya, kalau kemarin kan sebelum diberhentikan karena ada virus corona kan pemain gak jabat tangan, cuman lewat aja di depannya mungkin. Tapi kalau itu kok ada juga yang beberapa pertandingan yang memang karena untuk meningkatkan awareness. Jangan lupa. Ya. Bukan karena memang dikategorikan bahaya ya, karena kalau menurut gua kalau ketika itu udah dikategorikan bahaya harusnya udah nggak ada penonton. Ya. Nah, tapi kan itu kan cuman awareness bahwa ini si corona udah mulai nyebar gitu, jangan sering-sering jabat tangan segala macam, jaga diri, jaga jarak segala macam. Yes, oke, betul. Yang mungkin yang kita tunggu ya apakah ada kejutan lagi sih kayak selebrasi unik di Bundesliga, apa bakal di Premier League bakal ada, terus kayak kalau lu lihat ini ya Bundesliga sebenarnya pemain tuh udah mulai nggak peduli sama lu kalau selebrasi nggak boleh. Iya, udah banyak sih kelihatan. Kan, kayak kemarin juga setelah misalnya Sancho deh yang paling gue ingat gitu. Sancho setelah dia buka bajunya sendiri ngasih pesan yang untuk Jack Schneider itu, pemain-pemain yang lain juga langsung meluk dia, tepuk tangan, tos gitu segala macam kan, gak kayak pertama yang pasti Haaland golin dikelubungin pemain terus ditepuk tanganin gitu. Ya. Nah, cuman gue yakin kalau soal selebrasi ini mungkin di pertandingan pertama iya, tapi pertandingan selanjutnya enggak. Nah mungkin di sini yang paling bersinar kayak Pogba deh. Kenapa tuh? Karena lu kan tahu sendiri dia kalau nyetak gol suka selebrasi nari-nari sendiri. Pogba, terus mungkin Aubameyang, Lingard coy. Kalau main itu Lingard. Iya, kalau main sih. Siapa lagi ya pemain yang yang sering selebrasi aneh gitu ya? Bukan aneh sih, tapi unik itu sendiri. Bolasi. Oh, ya. Ali. Ya dia Ali bisa. Terus yang kemarin sih gue sempat baca kalau nanti ketika siaran langsungnya itu bakal ada rekaman supporter. Kalau nggak salah itu kerja sama FIFA deh mereka. Betul. Mereka kerja sama FIFA. Jadi ketika pertandingan berlangsung bakal ada suara penontonnya. Nah, tapi ini beda loh. Maksud gue kalau misalnya yang Premier League memang diterapkan ya, ini berarti kan semua pertandingan ada dan dari FIFA dan dari Premier League langsung. Artinya semua siaran langsung bakal merasakan sensasi yang sama. Sedangkan kalau di Jerman, enggak. Itu keputusan dari pihak pemegang hak siaran masing-masing. Ya. Tuh. Ya, itu menurut gue menjadi mungkin dibilang penting juga, nggak terlalu penting, tapi nggak penting juga untuk kita penonton di rumah. Berasa sih, karena kemarin gue nonton gue lupa pertandingan Bundesliga gitu, yang memang ada suara supporternya. Ini lawan Dortmund lawan Munchen itu ada suara supporternya. Tapi itu kebijakan yang tadi lo bilang, kebijakan dari broadcastnya masing-masing. Gitu. Dan memang berasa lebih menarik sih. Ya iyalah. Itu gue harus akuin loh. Walaupun itu rekaman ya, tapi memang berasa lebih menarik. Ya kan kalau misalnya kita nonton di TV nggak ada suara penonton kayak partai usiran. Ya tapi kan kita tahu itu sesuatu yang artificial gitu. Ya mungkin itu bisa inilah. Ya mudah-mudahan emang ya gue berharap sih ya ada suara. Ya memang harus diakui mau nggak mau itu udah menjadi satu paket dari modern football sih. Sensasinya gitu loh, kita kebiasaan nonton di TV kan dengar suara penonton itu menurut gue udah bagian sensasinya.
Oke lah, kita tunggu. Terus ada lagi katanya para pemain atau staff pelatih kayak ya semuanya lah yang terlibat di dalam tim itu bakal menjalani tes terus-menerus ya secara Betul, rutin. kayak Bundesliga juga gitu kan, setiap habis, gue lupa kalau Bundesliga itu setiap pekan apa setiap habis main gitu selalu dites. Oke. Jadi mungkin protokolnya kayak kalau ada pemain itu ditemukan yang positif ya dia dilarang mengikut latihan secara rutin lah sama timnya, gitu kan. Terus mungkin Betul. gak ikut pertandingan juga. Oh iya udah pasti nggak mungkin pertandingan karena mereka setahu gue mereka bakal nggak boleh latihan bersama tim tuh selama 14 hari. Tapi 7 hari pertamanya itu harus isolasi diri. Oh, karena dia udah sentuhan dari awalnya itu ya. Pas Nah, tes jadi itu. maksud gue ya seenggaknya takutnya untuk meminimalisir bahwa dia menyebarkan ke yang lain. Dan 7 hari isolasi diri ini kan sebenarnya juga bagian dari yang emang peraturan dari pemerintahnya. Okay. Nah, terus pas hari ke-8 dia boleh latihan tapi secara individu. Ngomong-ngomong latihan yang kemarin ada yang ini kayak siapa ya? Kante ya? Dia Iya, sempat bukan menolak sih, maksudnya mengajukan diri untuk tidak mengikuti latihan karena kekhawatirannya gitu kan. Terus karena dia sebelumnya pas lagi karantina pribadi gitu, katanya dia ngerasa gejala-gejala COVID-19. Takut lah, ya wajar sih menurut gue. Terus ada juga si siapa kaptennya Watford, Troy Deeney kan dia udah mengeluarkan statement bahwa dia nggak akan kembali karena takut. Iya, Dini tuh salah satu yang paling galak loh. Dia terang-terangan kan. Yang ngatain apalah gitu tuh karena dia punya anak segala macam kan, ngerasa ya takut menurut gue wajar. Nah tapi si Tyrone Mings juga kemarin tuh sempat ngomong gitu. Dia salah satu yang paling vokal juga sebelumnya, tapi terus belakangan dia ngomong gue ketika gue bermain sepak bola dan gak ada masalah, gue nggak ngeluh apapun gitu. Terus akhirnya sekarang dia merasa bahwa ya udah, gue jalanin aja gitu. Menurut gue ya masuk akal juga sih si Dini itu. Si Mings. Ya mungkin ya kan pemikiran setiap orang kan beda-beda. Mungkin cara bijaksana dari si Mings ya pemikirannya seperti itu. Betul. Dan yang pasti sih yang gue tahu ya setiap klub itu nggak memaksa pemainnya untuk main atau balik. Jadi kalau memang si pemainnya takut gitu segala macam ya mereka boleh nggak main. Jadi itu gue yakin banget bakal mempengaruhi perebutan tingkat 3 champion Liga Eropa juga di zona degradasi sih. Ya emang itu yang paling ditunggu kan. Kalau dari Liga Inggris kalau benar-benar ya emang benar kembali. Yang mungkin kan yang kalau perebutan gelar juara mah udahlah. Udah nggak bisa diomongin lagi kayak gitu. Loh, tapi siapa tahu? Siapa tahu? Gue ngikutin Nazar lu kan lah kalau Liverpool gagal juara, gue nyemplung ke HI lah. Kapan ya gue Nazar? Goblok nih. Lu pernah gitu di episode awal. Gak pernah. Waduh. Lu play deh awal-awal kalau bisa Liverpool gagal, lu nyemplung ke HI. Waduh. Kapan gue ngomong kayak gitu? Lu dengerin episode awal. Waduh. Ya itu tadi kan ya kita bilang bahwa Liga Premier Inggris ini yang bakal ramai, yang bakal ditunggu ya perebutan Liga Eropa karena masih banyak kesebelasan yang masih bersaing ketat untuk merebutkan tiket Liga Champion. Ya kuncinya menurut gue di ketatnya itu. Ya ketatnya ini poinnya kan, poinnya juga terus masih saling bertemu itu kan. Betul, masih saling bertemu juga. Walaupun sebenarnya City udah nggak terlalu ini sih. Tapi bagaimanapun dia tetap City yang dalam artian dia pasti nggak mau kalah lagi lah gitu. Nggak mau buang-buang poin, nggak mau buang muka gitu. Bukan buang muka istilahnya, gue lupa apa sih istilahnya. Meski sebenarnya kan City udah ngajuin banding. Iya, nggak mau hilang muka lah si Guardiola gitu. Dia pengen pasti finish peringkat 2 dan kemungkinan bakal bikin tim-tim lain yang berebut itu kehilangan poin. Bisa jadi sih. Tapi menurut gue yang kan Sheffield nih kalau misalnya besok menang lawan Aston Villa, dia naik peringkat 5. Jadi posisi kita taruhlah beranggapan bahwa semuanya udah main dan Sheffield menang gitu. Karena apalagi dia di 4 pertandingan terakhir sebelum Liga berhenti juga menang 3 kali. Cuma kalah sekali gitu. Seri sekali dalam 4 pertandingan terakhir. Jadi menurut gue dia punya peluang gede.
Karena kan sekarang Sheffield tuh masih di peringkat 7 ya. Menang dia kalau menang di atas United. Ya Di karena atas dia United 1 poin. masih punya tabungan pertandingan. Nah, berarti kan kita ambil bayangannya adalah walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi ya, cuman ambil aja bayangannya peringkat pertama Liverpool, 2 City, 3 Leicester, 4 Chelsea, 5 Sheffield. Jadi kita kasih tahu dulu Van nih. Jadi peringkat 5 itu sekarang ada MU main 29 kali, poinnya 45. Betul. Terus ada Wolves sama Sheffield. Wolves di peringkat 6 main 29, poinnya 43 ya. Ya, 43 Terus betul. ada Sheffield mainnya 28 kali dan poinnya sama 43. Jadi kalau misalnya dia menang lawan Aston Villa di nanti pas awal-awal berarti ya otomatis naik peringkat 5 geser posisi MU sama Wolves ya. Ya, Gokil sih. Apa? Ya gokil sih kalau benar Sheffield bisa main di Eropa musim depan. Ya udah pasti gokil lah. Baru promosi terus main Liga Champions sih. Ya Kalau gila banget sih. Kalaupun gak main Liga Champions ya dia main di Europa League. Di Europa League kejutan juga menurut gua. Sheffield tim yang menurut gua tim tradisional juga ya. Iyalah. Ini sempat kita bahas juga kan Sheffield United. Nah, ada episode khusus lu dengerin aja pada sendiri. Kalau episode berapa ya waktu kita bahas ya tentang Sheffield mau ke Eropa, memang mereka siapa? Tinggal dengerin aja. Ya. Betul. Tapi kalau dari ketika itu dari pembahasan kita itu sebenarnya menggambarkan bahwa memang Sheffield itu pantas sih kalau misalnya sebenarnya dia lolos ke kompetisi Eropa. Dengan perjalanan dia ya. Betul. Dan apa ya? Ya permainannya itu menarik lah untuk ditonton. Dengan formasi yang unik, cara main yang unik. Bisa didengarkan langsung di episode kita sebelumnya ya. Betul. Dan tapi yang selain Sheffield, menurut gue yang patut menjadi perhatian sebenarnya adalah Chelsea. Kenapa? Karena Chelsea itu pertandingannya masih lumayan berat. Dia masih ketemu City, sama masih ketemu Liverpool. Oh ya, oke. Jadi bisa aja Chelsea itu juga kesingkir ya. Betul. Bisa aja justru dia malah kebuang dari gue bingung nih nyebutnya 4 besar apa 5 besar. Karena kan sebenarnya ini karena City-nya nggak dapat tiga champion nih. Tunggu dulu Van, kan City lagi banding katanya. Oh, iya. City lagi banding dan kalau bandingnya diterima, Kevin De Bruyne nggak jadi pindah. Aduh. Sebenarnya nggak seru banget saya kalau misalnya nanti yang finish misalnya bandingnya baru ketahuan tuh setelah liga berakhir gitu ya, yang peringkat 5 udah senang-senang gitu masuk Liga Champion terus itu batal. Anjir nggak seru banget. Tai juga sih itu. Iyalah, lu bayangin aja gitu. Apalagi kalau misalnya Sheffield coy yang di situ kasihan banget sih. Oh nggak bisa. Iya misalnya Sheffield yang di situ Wolf deh. Wah kasihan banget sih menurut gua. Kalau gini misalnya Sheffield atau Wolf di peringkat 5 sama 6, MU di 7 gitu. Jadi antara si berdua ini kan masuk, yang pasti dua-duanya dapat tiket ke Eropa, yang satu Liga Champions, satu Liga Eropa. Terus yang satu turun ke Liga Eropa, yang satu malah gak dapat sama sekali, itu waduh. MU gak dapat sama sekali ya? Enggak, ini memang udah peringkat 7, udah mubazir, udah dibuang aja. Cuman si Wolves sama Sheffield ini loh yang menurut gue, karena nama mereka bukan tim Big Six gitu, jadi lebih menarik aja. Oke, sekalian zona Eropa kayak zona degradasi juga ramai, Van. Ramai. Karena dari peringkat 15 sampai 20 tuh masih rapat lah. Masih rapat. Gokil juga nih, poin 27 itu ada 3 tim nih. Mungkin yang agak sulit sih Norwich sih. Norwich kayaknya udah berat sih karena dia di paling bontot cuman 21 poin sama peringkat sama Villa aja peringkat 19 bedanya udah 4 poin. 4 poin tuh lumayan sih. Masih cukup berat juga ya. Cukup berat. Dan gue lebih menarik ke si Aston Villa-nya nih sih. Walaupun menariknya karena soal Grealish-nya itu. Walaupun sih menurut gue degradasi atau enggak Grealish bakal tetap pindah. Cuma tetap menarik aja gitu untuk disaksikan lah. Pindahnya kemana? Liverpool? Atau ke Arsenal? Kayak Arsenal nggak sanggup deh duitnya dah.
Apalagi tadi aja kita ngomongin soal apa kontestasi di zona Eropa aja nggak ada nama Arsenal, mana mau Grealish kalau ini di tempat di klub yang nggak masuk Liga Champions. Masih bisa, Van. Arsenal, Tottenham masih bisa. Aduh jauh bro. Masih bisa untuk Bisa, Europa bisa. League. Europa Bisa League mah bisa. bisa mah bisa. Ngomong soal Tottenham ya, dia balik tuh bukan dia balik apa? Dia besok balik dia udah diperkuat sama Son sama Kane. Dia udah kembali ke squad full ya. Dan gue yakin itu sangat mempengaruhi kekuatan mereka sih karena setelah pas Son sama Kane cedera itu penurunan apa performanya lumayan drastis ketika itu. Ya itu kan permasalahannya karena mereka tidak ada target man gitu. Ya basically lu yang striker lu main jago cuman Kane lu gimana, dan selain Kane kan aliran bola lainnya kemungkinan ke Son kan. Kalau nggak salah kemarin tuh pas yang dia berdua cedera, Ali sempat jadi striker. Iya, karena udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada stok lagi. Patut banget sih diperhatikan gimana nanti Tottenham mampu nggak dia bangkit, karena sebagai pengingat aja nih di 6 pertandingan terakhir sebelum jeda tuh mereka kalah 5 kali. Buset. Kalah 5 kali dan satunya imbang di seluruh kompetisi ya. Tapi menurut gue tetap aja sih. Dan beberapa pekan kemarin juga banyak yang ngeluarin statement bahwa Tottenham bersama Mourinho bakal raih gelar. Mungkin musim ini nggak dapat gelar, musim depan, musim berikutnya bakal dapat gelar. Banyak sih yang bilang kayak gitu, Pak. Gue baca. Ya, bisa jadi. Tapi menurut gue utamanya adalah mempertahankan main bintang ya. Karena kan seperti yang kita udah bahas, kita pernah bahas juga kalau misalnya beberapa bisa sebelumnya soal Harry Kane mau pindah gitu. Iya. Yang dia ngeluarin statement bahwa dia bahkan nggak tahu masa depannya segala macam. Menurut gue itu udah tanda-tanda. Biasanya tanda-tanda pemain mau pindah atau minta kontrak baru yang gajinya lebih tinggi jauh. Jadi banyak bacot ya dia. Betul. Banyak bacot dulu di medsos. Itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda pemain mau cabut tuh banyak bacot di medsos. Betul sekali. Dan ngomong-ngomong selain Kane sama si Son, MU juga sama situasinya. Karena mereka Rashford sama si Pogba balik. Ya, layak ditunggu sih. Yang paling gue pengen tunggu Pogba sama Fernandes bakal kayak gimana nih dia. Oh iya, ngeri coy. Ada kabar Pogba, Fred, terus kanannya James lah. Kanannya James, tengahnya si Bruno, Rashford, depan Martial. Waduh. Bentar, Van. Bentar. Kok lu paham banget tentang MU, Van? Loh, kan sebagai expert kita harus paham. Oh, oke. Berarti kalau misalnya pasti kalau gua tanya formasinya, kira-kira formasi yang oke buat Norwich, lo tau nih sebagai expert. Oh, enggak, expertnya gue enggak sampai selevel sebawah itu. Oke, patut itu. Oh iya, ada kabar baik juga buat pendukung MU. Apa tuh? Si Igalo diperpanjang sampai Januari 2020. Betul. Januari 2021. Lumayan lah ya. Iyalah. Ya kalau ngeliat dia kemarin main selama dia main lah pokoknya beberapa kali itu sih lumayan menurut gue untuk jadi pelapis mah. Bukan lumayan itu, oke sih. Terus berapa pertandingan bisa cetak berapa gol? Sane udah sembuh juga tuh. Balik latihan ya. Walaupun mungkin otaknya ada di Bayern Munchen. Bukan otak sih, hati sih makanya. Oh ya hati. Tapi otaknya juga deh kayaknya. Karena dia udah mau pindah dari musim lalu kan, dari awal musim ini kan. Iya. Karena cedera jadi batal. Iya, sialnya itu gara-gara cedera itu. Ya patut nantilah kayaknya. Betul. Patut nanti Liga Premier League Inggris. Ya mudah-mudahan kan gosip-gosipnya itu tanggal 17 Juni. Ya kan? Ya mudah-mudahan benar-benar tanggal segitu ya. Jadi kita nggak nunggu-nunggu lagi, wah kapan nih. Jadi benar-benar tanggal segitu lah. Ya semoga sih protokolnya semua dijalanin secara aman. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba satu tim kena semua dan bubar aja. Iya, kalau misalnya di satu tim pemain ada yang kena kayak 4 atau 5 gitu ya, wah udah pasti bubar coy. Ya kita doain yang terbaik lah, jangan sampai ada yang terkena positif corona. Ya nggak hanya pemain bola, semuanya lah. Teman-teman yang ada di rumah juga ya kita doakan benar-benar dalam kondisi yang sehat, Van ya. Betul sekali. Tapi jangan lupa juga, Van, ternyata selain Premier League itu ada Serie A juga nih yang bakal kembali. Betul. Tadi kan gue udah bilang juga soal Serie A balik, La Liga balik. Cuma memang dua liga itu kurang apa ya?
Sebenarnya kalau di sisi dari lihat juara, perebutan juara, dua liga ini lebih ketat. Lebih ketat daripada Liga Inggris. Benar. Cuman ya balik lagi, Liga Inggris kan tanda kutip liga terbaik dunia lah, jadi kita ngomongin lebih banyak ya, lebih inilah. Dan tapi gue pengen ngasih tahu bahwa Serie A itu beda, coy. Kenapa Dia yang beda? mulai pertama bukan liga, tapi Coppa Italianya dulu. Oh, oke. Semifinal Coppa Italianya dulu dia yang mulai. Juve itu lawan Milan, Napoli lawan Inter. Terus minggu kemudian baru Serie A-nya main. Kalau nggak salah Serie A-nya itu mulai tanggal 24 Juni ya, kalau nggak salah itu. Betul. Terus kalau La Liga itu mulainya tanggal 11 Juni waktu Spanyol. Kalau di Indonesia mungkin di Indonesia itu jam lagi apa? Tanggal 12 Juni. Ya, betul. Ya, itulah makanya yang penting menurut gue ini kabar yang menggembirakan banget buat kita semua pecinta sepak bola gitu. Hiburan gitu di tengah situasi sulit ini yang semoga cepat berlalu itu bakal semakin banyak. Pilihannya bakal semakin banyak, coy. Nonton Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, semuanya ada semua. Bagi kita berdua tidak kesulitan lagi, Van, ya, untuk bekerja, mencari bahan-bahan. Seenggaknya liganya jalan, terus siapa tahu ada drama kan. Nah itu sih, gue butuh banget drama, coy. Jadi kayak bener sih yang sempat lo bilang bahwa yang gak ada sepak bola kayak drama tuh kayak hilang aja gitu. Iya, kan gue pengen lihat misalnya Pogba berantem sama siapa gitu. Sama Ole gitu ya. Iya. Cabut aja. Atau Ken kan tiba-tiba berantem sama Mourinho. Wah, rame tuh. Kita tahu sendiri Mourinho suka aneh-aneh. Iya. Ya, mungkin nanti ketika Liga Premier Inggris sudah kembali, ya nggak usah bingung mau nonton di mana, Van, ya. Betul. Karena yang Liga Premier Inggris eksklusif bisa kalian saksikan di Mola TV. Betul sekali. Terus tinggal download aja aplikasinya secara gratis di App Store dan Play Store. Gampang banget kan? Lo tinggal download, terus lo daftar, registrasi, lo bisa menyaksikan pertandingan Liga Inggris secara eksklusif, lengkap gitu kan. Betul. Jadi berapa tuh misalnya lo subscribe Corona Care 10.000 gitu. Ya 10.000. Bisa nonton 20 pertandingan per pekan. Iya. Bahkan lebih kalau misalnya kayak Bundesliga yang midweek main juga sepekan tuh udah. Nah, Premier League berarti 20. Nah, enggak ada info juga, Van, kalau Premier League bakal berlangsung tuh jedanya nggak lama. Jadi ada yang jeda sehari doang, ada yang jeda 2 hari doang. Lo bisa berarti kan kalau sebulan lo 30 hari tuh nonton bola. Ini cuma ceban ya bayarnya. Bayar 10.000, donasi udah dapat kita sambil beramal kita dapat nonton Liga Inggris hampir setiap hari. Wah, gokil juga tuh. Mantap sih. Mabok tuh. Enak loh. Setiap hari nonton. Iya. Nonton Liga bola. Ya udahlah, kita tunggu aja nanti jadwalnya gimana dari Premier League. Yang pasti bakal selalu update di medsos Super Soccer, makanya follow. Jangan lupa follow di Instagram juga ada, Twitter, Facebook. Betul. Terus pas FA udah ngeluarin jadwalnya, langsung kita bikin grafisnya. Betul sekali. Terus jangan lupa berita-berita terbaru tentang dunia sepak bola bisa kalian ikuti di websitenya Super Soccer. Terus perjalanan cerita menarik dari para pemain Garuda Select selama mengikuti program di Inggris bisa kalian nonton juga, bener apa? Bener. Banyak hal-hal baru sih yang gue temui ketika nonton Garuda Select. Kalau nonton Garuda Select tuh temen gue bilang bahkan kalau gue nonton Garuda Select itu karena memang nyari ceritanya kan. Iya. Ya apa? Gimana sih pemain di balik keseharian mereka gitu sebagai pemain, anak-anak muda ya. Nah tapi terus temen gue bilang dia nonton Garuda Select, kita nonton Dream Chaser justru untuk pengen tahu taktiknya. Iya. Itu menurut gue perspektif yang beda, yang baru menurut gue ya. Mungkin bagi yang pendengar yang lain juga punya perspektif lain juga kan. Karena kan di situ secara terang-terangan si Dennis Wise sama Des Walker memberi instruksi mungkin instruksi yang berbeda ya, yang ada di pelatih-pelatih ya. Gue nggak mau ngebandingin atau kayak gimana, mungkin perbedaan dengan para pelatih di Indonesia dengan cara berlatih mereka. Ya bisa kita lihat, apalagi dengan karakter dua pelatih ini kan benar-benar keras juga. Wah, patut. Menurutnya salah satu
ya rutinitas gue sih tiap minggu nonton Dream Chaser. Dan dengan gaya pengambilan gambar yang sinematik, wah gokil sih. Betul. Tinggal tunggu ya Dream Chaser season 3. Betul sekali. Oke, itu aja Van ya. Update dari kita berdua. Ya mudah-mudahan sekali lagi Liga Premier Inggris segera kembali. Terus minggu depan kita kasih yang lebih komprehensif. Oh, jadi minggu depan bakal ada apa nih Van? Kira-kira kisi-kisi dulu lah. Bakal ada gua. Bakal ada gua. Sama bakal ada Premier League. Ya benar dong. Ya gitu aja. Terima kasih telah mendengarkan episode ke-14 dari Super Soccer Podcast. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Oke, Van. Sehat-sehat, Van. Bye.